Welcome back to my channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang virus. Virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Kata virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya adalah racun. Dikatakan beracun karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit. Ilmu yang mempelajari kehidupan virus dan pengaruhnya pada makhluk hidup disebut virologi. Ciri-ciri virus pertama adalah ukuran virus sangat kecil, berkisar 25-300 mm. Yang kedua adalah memiliki bentuk yang bervariasi, seperti bentuk batang, jarum, bola, huruf T atau disebut bakteriofag. 3. Satu unit lengkap virus yang mampu menginfeksi organisme hidup disebut virion. 4. Dapat bereproduksi di dalam sel-sel hidup dan dapat menyebabkan penyakit, sehingga virus dianggap sebagai parasit obligat intraseluler. 5. Disebut metaorganisme adalah organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Maka virus dapat berciri hidup, yaitu dapat berkembang biak, dan dapat berciri tak hidup karena dapat dikristalkan. Struktur tubuh virus itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah leher, yang ketiga adalah ekor. Kepala itu berbentuk polihedral atau segi banyak. Bagian yang berisi materi genetik atau DNA ini pada bagian tengah. Pada bagian kepala virus diselubungi protein yang disebut sebagai kapsid. Kapsid tersusun atas satu unit protein yang disebut kapsomer. Yang kedua adalah bagian leher. Leher adalah penghubung antara kepala dan ekor. Bagian yang ketiga adalah ekor yang berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempeng dasar, dan serabut ekor. Replikasi virus atau perkembangbiakan virus dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah daur litik, yang kedua adalah daur lisogenik. Kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri adalah daur litik, yang sebelah kanan adalah daur lisogenik. Daur litik itu disingkat dengan aperpelit. A-nya itu absorpsi, yaitu menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri pada daerah reseptor atau penerima. P-nya itu penetrasi atau injeksi, yaitu masuknya materi genetik virus ke dalam sel bakteri atau sel inang. E-nya eklivase, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. R-nya adalah replikasi atau pembentukan, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. P-nya adalah perakitan, yaitu bagian tubuh virus yang telah dibentuk selanjutnya akan membentuk virus bakteriofag lengkap. Lit-nya adalah litik atau lisis, yang artinya adalah mengalami pecah atau lisis sehingga virus-virus baru akan keluar. Daur lisogenik disingkat dengan adapapasipelit. A-nya absorpsi, yaitu menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri pada daerah reseptor atau penerima. P-nya adalah penggabungan, yaitu DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri. DNA virus disebut profag. P-nya adalah pembelahan, yaitu jika sel bakteri membelah menjadi 2, DNA virus yang ikut di dalam proses pembelahan itu sehingga setiap sel anak bakteri mengandung profag. C-nya adalah sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. P-nya adalah perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus-virus baru. Lit-nya adalah litik, yaitu pecahnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengikuti daur litik atau lisogenik kembali. Jadi perbedaan pada daur litik dan lisogenik yaitu pada daur litik sel inangnya akan mati, sedangkan pada daur lisogenik sel inangnya tidak akan sampai mati. Peranan virus dalam kehidupan manusia. Ada juga virus yang menguntungkan.
yang digunakan sebagai pembuatan vaksin. Contoh vaksin adalah vaksin Pasteur untuk mencegah penyakit rabies, vaksin Jenner untuk mencegah penyakit cacar, dan vaksin Salk atau Sabin untuk mencegah penyakit polio. Virus juga ada yang merugikan, contohnya adalah influenza, cacar, polio, hepatitis, rabies, AIDS, campak, Ebola, SARS, flu burung, flu babi, dan lain-lain. Contohnya misalnya influenza disebabkan oleh influenza virus yang menyerang saluran pernafasan. Kemudian cacar disebabkan varicella zoster virus yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan luka pada kulit tubuh. Yang ketiga, polio disebabkan poliomyelitis, menyerang saraf dan otak balita yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga, hepatitis virus yang disebabkan hepatitis virus menyerang hati sehingga membengkak. Kemudian ada rabies atau anjing gila disebut rhabdovirus melalui gigitan anjing menyerang sistem saraf pusat, disingkat oleh rhabdorabi, rhabdovirus rabies. Yang terakhir adalah AIDS disebabkan oleh HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Itu adalah ciri-ciri virus yang merugikan, dan masih banyak virus yang merugikan yang menyerang pada tanaman, hewan. Oke guys, itu penjelasan dari Bu Isni, semoga kalian mengerti. Bye bye.